Shalom, haleluya. Kembali lagi dengan saya Willy Marpaul di YouTube channel saya. Dan seperti biasa saya bahas mengenai kehidupan anak-anak muda. Dan hari ini kita dalam pembahasan 5 bahasa cinta pada pasangan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa tekan tanda loncengnya, dan silahkan share video ini sehingga video ini bisa jadi berkah. Oke, hari ini kita akan bahas 5 bahasa cinta pada pasangan. Paling tidak saya pelajari ada 5 bahasa cinta pada pasangan. Bahasa cinta pada pasangan itu artinya apa? Cinta yang dibahasakan, cinta yang bisa kita nyatakan kepada dia lewat apa saja. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu adalah apresiasi kita terhadapnya, yaitu kata-kata yang memberkati dia, yang menyanjung dia. Katakanlah bahwa kamu beruntung punya dia. Jadi apresiasi itu sangat penting. Atau apa yang diperbuatnya, apa yang diperbuat dia terhadapmu, apresiasilah. Apresiasi ini seperti penilaian. Ya, misalnya dia memberikan sesuatu kepadamu, dia memberikan hadiah kepadamu, katakan terima kasih sayang, aku sangat diberkati, aku sangat senang, aku sangat sukacita. Engkau adalah pria yang terbaik dalam hidupku, engkau adalah wanita yang terbaik dalam hidupku. Ketika misalnya dia punya masalah di studinya, di kerjaannya, di kampusnya, lalu dia curhat kepadamu, ya kan, dia curhat padamu, lalu kamu kuatkan dia. Silahkan berikan kata-kata yang memberkati dia, silahkan berikan kata-kata yang menyanjung dia. Dan kalau kamu yang curhat dan dia mendengarkannya, katakan terima kasih, kamu adalah teman curhatku yang paling baik, nomor 2 setelah Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu bersama. Kebersamaan itu mampu menjadi bahasa cinta. Tidak perlu selalu romantis, tapi bisa dengan hal-hal sederhana. Misalnya ibadah bersama, makan bersama, nonton bersama, belajar bersama, dan banyak hal lagi yang bisa dilakukan bersama-sama. Tidak harus di momen-momen yang romantis, di mana selalu pegangan tangan, ya kan? Tapi waktu-waktu bersama maksudnya bukan harus makan di restoran yang mewah, ya kan? Restoran yang romantis, yang ya mempunyai unsur-unsur keromantisan, ya kan? Tidak mesti itu. Tapi waktu bersama, momen-momen bersama itu bisa diungkapkan sebagai bahasa cinta. Sebagai contoh ibadah bersama, belajar bersama. Mana lebih semangat? Belajar sama mama atau belajar sama pacar? Jujur. Pasti belajar sama pacar, ya kan? Nah, itu sebabnya belajar sama pacar, karena itu akan membuat kita, motivasi kita bertambah. Ya, dapat ilmunya, dapat indahnya kebersamaan itu. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, hadiah. Hadiah itu tak perlu mahal. Setangkai bunga pun yang kau berikan, itu bisa memberikan arti bagi dia jika memang kau berikan dengan hati yang tulus. Nah, jadi kuncinya di sini, hadiah itu diberikan dengan hati yang tulus dan mempunyai makna. Sebagai contoh, ketika engkau memberikan coklat harga Rp15.000 kepada pasanganmu di hari Valentine, itu coklat biasa. Mungkin dia bisa beli 10 coklat dengan uangnya sendiri. Tetapi karena itu pemberianmu, itu akan jauh lebih berharga. Karena apa? Karena dia tahu kamu itu mencintai dia, dan kamu memberikannya dengan cinta. Kamu memberikannya dengan hati yang menyayangi dia. Sambil kau katakan, sayang, Happy Valentine's Day, ini coklat dariku. Kiranya sebagaimana manisnya coklat ini, begitulah manisnya hubungan kita. Woi, kelepek-kelepek dia langsung. Jadi hadiah di sini nggak perlu mahal, tapi hati yang tulus dan dimaknai. Oke, hati yang tulus dan dimaknai. Yang keempat, pelayanan. Pelayanan secara nyata itu sangatlah menggambarkan bahasa cinta. Sebagai contoh, menyiapkan makanan saat ia datang ke rumah jauh lebih baik daripada 1000 kata-kata pujian. Apresiasi itu penting, tetapi ketika kita atau pasangan kita melayani kita, atau kita melayani pasangan kita, maka itu sangat-sangat memberikan arti yang dalam bagi kita. Mana lebih enak? Diajak calon mertua makan atau diajak pacar makan? Waktu kalau di rumahnya pasti pacar, ya kan?
Pasti. Itu sebabnya pelayanan itu sangat penting. Dalam arti di sini bukan pelayanan pelayanan hubungan seksual, tidak. Tapi pelayanan sederhana dalam hidup ini. Misalnya ketika kau datang ke rumahnya, atau ketika pasanganmu datang ke rumah, kau berikan langsung minum, kau buatkan teh manis yang paling enak yang bisa kau buat. Itu akan sangat-sangat berarti bagi dia. Itu akan sangat-sangat menyukakan hatinya. Dan itu kamu nyatakan sebagai bahasa cintamu kepada dia. Nah, kemudian yang kelima, sentuhan fisik. Ini kok agak lain. Ya kan, mulai terbuka mata. Sentuhan fisik. Emang sentuhan fisik bisa menyatakan cinta? Willy udah sesat. Saya nggak sesat, ya kan? Atau ada yang bilang Willy udah najis itu. Kau yang najis. Karena pikiranmu kotor. Belum lagi saya sampaikan penjelasannya udah kau bilang saya najis, ya kan? Nah, saya berikan argumen ini bahwa sentuhan fisik itu dapat menggambarkan ya bahasa cinta itu. Nah, bukan untuk nafsuan. Ini penting. Sentuhan fisik bukan untuk nafsuan, apalagi di bagian-bagian yang merangsang dan saat berdua dalam waktu lama. Ya, jadi sentuhan fisik yang menggambarkan cinta, sentuhan fisik yang menjadi bahasa cinta, yang pertama bukan untuk nafsuan. Karena apa? Karena nafsu berbeda dengan cinta. Seks berbeda dengan cinta, apalagi konteksnya masih pacaran. Oke? Seks adalah keromantisan cinta ketika sudah menikah. Namun seks menjadi sangat berbahaya ketika ada dalam masa pacaran. Jadi bukan untuk nafsuan. Yang kedua, bukan di bagian-bagian yang merangsang. Saudara tahu itu. Saya nggak mungkin jelaskan, ya kan? Tentu kita sudah diberikan akal oleh Tuhan untuk mengerti mana bagian-bagian yang merangsang. Ya kan? Nah, yang ketiga, dan bukan di saat yang berduaan dalam waktu yang lama. Ya. Jadi sentuhan fisik ini bukan pada saat kamu di rumahnya berdua, jangan. Itu bahaya. Itu yang berbahaya jadinya. Karena itu nafsu, memancing nafsu. Itu bukan cinta. Itu bukan cinta, itu nafsu. Nah, namun ini bisa ketika kita ada di tempat umum misalnya. Jangan malu pegang tangan pacarmu di tempat umum. Betul? Tolaklah pegangan pacarmu itu ketika kalian berdua. Makanya hindari berduaan. Berduaan, banyak orang salah pikir, salah sangka berduaan yang dimaksud di sini itu jalan-jalan ke mall berdua. Itu nggak apa-apa. Kan berdua itu kan maksudnya dalam satu ruangan tertutup, mereka hanya berdua di situ. Iya, Bang Willy, kan ada roh Tuhan, ada roh setan di situ, hati-hati ya. Kau pakai ayat firman untuk membenarkan kesalahanmu, hati-hati. Pokoknya jangan berduaan. Sentuhan fisik ini jangan dilakukan saat berduaan. Misalnya mau pegangan tangan nih, nyebrang jalan. Apakah mungkin nafsuan waktu di pinggir jalan? Kan enggak, ya kan? Atau mungkin saat jalan-jalan di mall, kamu pegang tangannya, apakah nafsuan? Kan enggak, ya kan? Kan mungkin, kan gila kan kalau nafsuan di tengah mall yang ramai. Nah, jadi jangan di tempat yang tertutup, jangan di tempat yang tersembunyi. Tapi sentuhan fisik ini pun jangan juga di tempat yang terbuka, namun di bagian-bagian yang merangsang. Jangan, berbahaya. Oke? Diusir satpam kali langsung nanti. Nah, jadi atau di rumahnya namun tidak berdua ya. Misalnya mau pulang nih, ya kan, mau pulang, calon mertua di belakang dia, lu kamu salam dia kan, udah pakai hand sanitizer ya kan, kamu salam dia, kan pegang tangannya, ya kan, lalu elus kepalanya, karena biasanya katanya bahasa cinta itu biasanya dari elus kepala dan punggung. Punggung berarti di sini ya, elus punggung, nepuk punggung, Tuhan berkati ya gitu, atau elus kepalanya gitu, ya kan. Tentu nggak salah, tapi jangan saat berdua. Karena kalau saat berdua makin lama dari kepala turun ke dada, ya kan, mulai jangan, makanya nggak usah lama-lama, oke? Sekedar aja sebagai bentuk bahwa kamu mencintai dia. Dan ingat, ini masalah hati, karena di Alkitab Tuhan mengatakan bahwa memandang lawan jenis saja dan menginginnya itu sudah dosa, itu sudah najis, itu sudah zina dalam pikiran. Jangan demikian. Bagi yang sudah melanggar itu, bagi yang sudah pernah berbuat hubungan seks, bertobatlah.
Namun hari ini saya sampaikan ada 5 minimal yang saya pelajari bahasa cinta kita pada pasangan. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus, yang memang mencintai dia apa adanya, mencintai dia, menerima dia, dan bukan karena nafsuan, apalagi dalam konteks berpacaran. Saya berharap video ini bisa memberkati, dan sampai jumpa di video berikutnya. God bless you and God bless your relation. Bye bye.